Oke, kembali lagi di channel Invest and Jewelry. Oke teman-teman, hari ini kita akan membuka LED TV bermerek LG dengan tipe 32LN5100. Nah, awalnya kita buka baut-bautnya yang ada di belakang TV ini. Jadi kalian harus tetap hati-hati untuk membuka baut-bautnya ya. Karena yang ditakutkan itu baut-bautnya bisa mengenai elemennya. Oke. Satu persatu kita copotin bautnya. Ini yang akan kita ganti itu mainboardnya ya. Jadi mainboard itu tempat elemen-elemen TV, yaitu yang pastinya tuh IC-nya, audionya, terusnya untuk suara keluar audionya, untuk suara keluar TV-nya. Nah, kita lihat dulu sampai semuanya terbongkar. Nah, kalian lihat. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan kita ini kalau mau ganti IC-nya itu kita nggak usah beli IC-nya teman-teman. Sekarang zamannya udah canggih. Kita bisa searching di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Nah di situ, tapi sebelum kalian membeli elemen apa yang harus dibeli, kalian harus ngecek dahulu. Sekiranya apa yang harus diganti nih, yang rusak yang mana nih. Karena di area mainboard itu ada ukuran arus dengan yang arus listrik yang harus kita cek masing-masing. Nah, sebelum kita buka, kita harus lihat lagi untuk baut-bautnya lagi ya. Nah, di situ terteranya ada 12 voltase, 3,5 voltase. Jadi kita ngecekin satu-satu juga. Dan multitesternya itu khusus untuk elektronik ya. Untuk pengecekan elektronik yang saya pakai itu kemarin 200 voltase. Oke, kita tunggu. Nah, kita buka nih teman-teman nih. Masih ada yang ketinggalan satu. Ya, kita buka teman-teman. Kita bukanya mesti pelan-pelan ya. Kita bukanya mesti pelan-pelan dan harus hati-hati juga. Karena elemen TV ini sangatlah kecil-kecil banget teman-teman. Jadi kalau kita nggak hati-hati itu takutnya ada yang short. Oke, kita buka cupnya, cup belakang TV. Nah, kita lihat dalamannya. Nah, untuk yang warna coklat ini itu power supply-nya ya teman-teman. Ini power supply. Untuk yang hijaunya ini mainboard. Nah, ini yang saya bilang yang harus kita ganti karena ini yang kena IC-nya. IC itu kan harganya lumayan teman-teman. Jadi kita harus beli satu blok lebih murah. Dan itu tidak ada barang yang baru ya. Kita beli di toko online ini pasti dapatnya second. Karena itu harus dicek dan kita juga harus solderannya itu berbeda juga. Dan saya tidak mempunyai alatnya, jadi makanya saya beli satu set ini. Nah, ini kita copot-copotin dulu untuk yang penyambung di komponennya ini. Pelan-pelan, mesti hati-hati. Jadi kalau kita nggak hati-hati, takut salah satu kabel itu ada yang putus. Kita agak susah teman-teman untuk diceknya lagi kan. Kita mesti ganti fittingnya lagi. Nah, kita pelan-pelan. Aduh, agak ngilu yang itu teman-teman ya. Oke.
Nah, satu lagi nih teman-teman nih. Satu lagi. Oke, satu lagi udah kebuka. Sekarang kita copotin baut-baut komponennya. Nah, ini komponennya kita copot-copotin. Ini ada 4 baut ya teman-teman. Satu komponen ini ada 4 baut. Oke, kita lihat, baru kita tarik ini ya. Ya, satu lagi bautnya. Nah, dan yang di pinggiran ini itu dia itu modelnya ngejepit ya teman-teman. Dia tidak pakai baut, jadi sistemnya dia itu ngejepit. Dan ini juga kita bukanya mesti hati-hati ya, karena sangat ringkih banget. Nah, ringkih, mesti hati-hati banget. Kita harus agak dorong sedikit nih. Dorong sedikit pakai obeng. Seharusnya obengnya yang kecil, ini terlalu besar saya jadi cuma di ujungnya aja biar agak lebih mudah. Nah, kita tukar. Nah, ini IC-nya tuh yang saya bilang. Ini harganya kalau kita bongkar itunya harganya yang barunya itu kisaran jutaan ya teman-teman ya. Jadi makanya kan orang lebih baik membeli barang baru aja TV-nya daripada servis. Sebenarnya sih nggak sampai jutaan kalau kita beli elemen yang second, jadi yang udah dites dulu, dicek dahulu. Jadi kita sebelum kita beli, kita minta sama pihak elektronya itu untuk pengetesan dahulu. Jadi nanti dikirimin videonya. Nah, ini recommended banget sih. Saya baru beli di Shopee untuk komponennya. Harganya juga beda-beda. Ada yang 520, ada yang 600. Kalau kita beli barunya mah IC-nya harganya jutaan. Ya 1 juta lebih lah, kisaran segitulah. Mesti hati-hati teman-teman ya untuk pasang di komponen ini. Jadi kita mesti ikutin alur dia, mau di atas dulu baru pasang yang di bawahnya untuk ngejepitnya ya. Nah, sudah terpasang. Oke, kita colokin lagi. Sebelum kita masukkan dahulu, kita baut-bautin dulu. Biar lebih kencang, jadi kita lebih enak untuk pasang ke arah komponennya ya.
Ini tidak saya cepatin biar kalian bisa lebih paham. Jadi di rumah jika ada TV rusak, daripada kalian buang, lebih baik kalian cek dahulu untuk komponennya. Jadi sekiranya komponen yang mana yang rusak dan yang harus diganti, kalian bisa cek di toko online. Dan jangan sampai lupa untuk tipenya, kalian mau beli komponen apa, karena ada satu tipenya itu beda, cuma komponennya sama. Jadi kalian harus benar-benar teliti juga. Oke, kita pasang lagi teman-teman. Kita pasang lagi. Ini untuk yang backlightnya, sambungan backlightnya ya. Nah, ini untuk yang area power supply-nya. Nah, udah terpasang semua teman-teman. Kita sediain dulu, kita tes. Jadi sebelum cupnya kita pasang, itu kita coba dahulu. Ya, kita colokin lagi untuk power supply-nya ya. Nah, kita colokin. Kita lihat. Pasti dia kalau misalkan oke, itu backlightnya nyala. Nah, itu nyala kan, kalian bisa lihat itu warnanya yang putih-putih. Nah, lihat, terereng. Oke teman-teman, dan ternyata kita berhasil teman-teman. Jadi kalian jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.